Welcome to our Living Water Church Sunday service. Come join us and sing along, but most importantly, enjoy the service. Can Pastor Dion please pray? Jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami mau beribadah raya, berkati dari awal hingga akhirnya, biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, disegarkan, dan terlebih lagi ada perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita. Engkaulah Allah yang terindah, Engkaulah Allah yang termanis di dalam hidup ini. Engkau Allah yang penuh kuasa, penuh perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terbaik di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ku siapkan hatiku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama ya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang sangat luar biasa memelihara hidup kami. Hidup kami diperhatikan oleh Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada segala jawaban doa, ada jawaban pergumulan. Di dalam hadirat Tuhan kami berjumpa dengan Yesus. Dan kami sungguh bersuka cita Tuhan. Engkau berikan hadirat-Mu. Pada saat kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atasnya, kami mengucap syukur. Dan tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapan yang sama ada pada hamba-Mu, juga pada setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hidup yang Tuhan berikan ini hidup yang luar biasa. Ya, kalau kita tahu identitas kita ini adalah anak-anak Allah. Diberikan kuasa oleh Yesus. Mari kita bangkit. Mari kita berjalan bersama Tuhan lebih lagi. Dan relakan dibersihkan oleh Tuhan. Ya, judul firman Tuhan hari ini, hati yang rela dibersihkan Tuhan. Ya, saya ulangi, hati yang rela dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita buka bersama Yohanes 15 ayat 2 ya. Ayat yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jelas Bapak Ibu ya, ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tidak masalah. Kita sudah mengerti itu. Ayat selanjutnya, perhatikan. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan, kita pada saat kita berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi mengertilah kita akan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang sudah tidak berbuah dipotong, dicampakkan dalam api. Selesai persoalan. Tetapi kita ini sudah tertanam di dalam Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan. Kita ini harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah, lebih banyak lagi menghasilkan buah. Tuhan membersihkan kita supaya semakin hari kita semakin rajin berdoa, semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin menyembah Dia, semakin rajin mencari jiwa. Dibersihkan. Nah, ini yang dunia tidak mau. Anak-anak Tuhan bangga dengan status, bangga dengan fasilitas, ya, sampai masa tuamu. Allah menyertai kita.
Tetapi pada saat giliran dibersihkan, anak-anak Tuhan mulai satu-satu hilang. Tidak mau dengan kata-kata dibersihkan. Relakan hatimu Bapak Ibu. Kalau kita mau lebih berbuah, kita harus dibersihkan. Jangan kita hanya mau menerima berkat Tuhan, tapi kewajiban sebagai anak Tuhan. Berbuah-buah, kita lupa. Relakan diri kita ini, dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Saya percaya Bapak Ibu siap dibersihkan dan mau ya. Prosesnya enak tidak? Tentu tidak enak. Tetapi demi nama Tuhan, haleluya. Kita yang ada di ruangan ini, kita yang ada di virtual Zoom, kita ada yang di dalam Living Water Church Sunday Service hari ini, hatinya rela dibersihkan. Katakan amin. Amin. Hati kita harus mau dibersihkan. Untuk kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Untuk kemuliaan Allah, kita membawa jiwa. Waktunya sudah semakin dekat. Jangan terlena. Jangan terhisap, terhanyut oleh ketakutan. Oleh karena pandemi. Ketakutan akan masa depan. Ya. Mari, Ibrani 10 ayat 22 saya baca buat Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita sudah dibersihkan dari hati yang nurani yang jahat. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita dulu hidup dalam dosa, diangkat Tuhan, dijadikan anaknya, dipakaikan cincin, dipakaikan jubah, dipakaikan sandal. Ya, itu tanda perlengkapan ilahi kepada kita. Fasilitas. Tetapi jangan lupa, kita harus menjaga hati yang sudah dibersihkan ini dengan cara apa? Rela dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Rela dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Daging mungkin menolak untuk dibersihkan. Kita sudah terlalu nyaman dengan hidup kita. Kita sudah terlalu nyaman dengan fasilitas, kelimpahan. Sehingga hampir tidak ada bedanya lagi antara kita dengan orang-orang di luar sana yang hidupnya sembarangan. Kita terlalu kompromi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kotoran-kotoran dunia menempel pada kita. Itu yang mau Tuhan ambil, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk rela dibersihkan. Bagaimana? Apa yang Allah mau sucikan? Ada 3 hal yang Allah mau sucikan. Hati kita, kebiasaan hidup, dan rumah tangga. Ya, ada 3 hal yang Allah mau bersihkan. Hati kita, kebiasaan hidup, dan rumah tangga kita. Ada 3 yang mau dibersihkan Tuhan. Yang pertama Tuhan mau bersihkan adalah hati kita. Ya, ada 3 area yang Tuhan mau bersihkan yang kita mau bahas hari ini. Hati, kebiasaan hidup, dan rumah tangga. Yang paling pertama kita bahas hati. Ya. Yeremia 17 ayat 10, saya baca. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu, jangan kita lengah, jangan kita pura-pura lupa, jangan kita berlindung di balik anugerah, kita berbuat hidup, melakukan hal-hal yang tidak baik, terus kita katakan kita ada dalam anugerah. Tidak begitu ya. Anugerah Tuhan adalah keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Setelahnya, kita harus berbuat baik, berbuat baik. Hati kita harus dijaga. Apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bapak Ibu berbuat baik, pasti menuai yang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu menabur hal-hal curang, kejahatan, itu juga akan dituai. Jadi hati kita harus dijaga bersih, Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan supaya hati ini selalu dibersihkan. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang melukai hati Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, kebiasaan hidup. Tuhan mau bersihkan kebiasaan hidup kita. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ini mempunyai pilihan. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, ada pilihan-pilihan. Pilihannya selalu 2. Mau ikut roh atau mau ikut daging. Mau ikut roh atau mau ikut daging. Kalau kita mau ikut roh,
kita pasti akan dibawa kepada Tuhan. Tapi kalau kita terlena, kita ikuti apa yang kita suka, kita beli apa yang kita mau, setiap apa yang kita mau kita berusaha beli, setiap ada keinginan kita berusaha mencapainya, tanpa kita pernah bertanya kepada Roh Kudus, benarkah itu? Benarkah tindakan yang akan kita lakukan? Mari Bapak Ibu setiap hari mulai sekarang kita biasakan bertanya dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya percaya semua kita dipenuhkan lahir dari Roh. Kita mulai bertanya, jangan kita hidup lengah, sembarangan, seenak-enaknya. Karena hidup kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita mulai terlena hidup seenak-enaknya. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan, kita tidak lagi meminta advice Roh Kudus. Yang ketiga, yang harus kita bersihkan adalah Tuhan mau membersihkan kehidupan rumah tangga kita, ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu, pastikan semua anggota rumah tangga kita datang kepada Tuhan. Pastikan, berdoa, berseru, siang pagi malam, supaya setiap anggota rumah tangga kita diselamatkan. Diselamatkan, mungkin sekarang belum, tapi kita minta supaya diselamatkan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus menjamah hati kita sekarang. Kita yang hidup, rindu, berjalan bersama Tuhan, mari kita minta, ya. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga. Kalau kita rela dibersihkan hati kita. Dan saya minta semua kita rela memberikan hatinya dibersihkan oleh Tuhan. Rela dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita semakin berbuah, supaya semakin berbuah. Tuhan mau bersihkan hati kita, Tuhan mau bersihkan kebiasaan hidup, Tuhan mau bersihkan kehidupan rumah tangga kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang datang dengan hati yang pedih, kecewa. Datang, kita berdoa. Ada kuasa Allah yang datang dengan pikiran kacau, dengan pikiran gelap, ketakutan, problem finansial, problem rumah tangga, problem percaya, problem apa saja. Allah adalah Allah yang melakukan mujizat, yang masih melakukan mujizat sampai pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu angkat tanganku, ku arahkan pada kamera ini Tuhan, pada screen ini. Dan kami percaya kuasa Allah tidak terbatas. Lawatan Tuhan terjadi. Kehidupan rumah tangga yang hancur dipulihkan. Kehidupan pribadi yang hancur dipulihkan. Kehidupan finansial, kehidupan keluarga, kehidupan anak dan orang tua, mertua dan anak mantu dipulihkan. Kehidupan pelayanan dipulihkan. Kesehatan dipulihkan. Dan terlebih lagi Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan. Kami yang sudah mulai kehilangan api Tuhan, diberikan api yang baru. Kami yang sudah mulai tidak semangat, dibakar oleh Tuhan. Dan kami mau tertanam dan dibersihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu untuk setiap kami. Kami percaya dimanapun kami berada, ada lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada kami. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi atas kami berdoa. 2-3 orang sepakat meminta. Mujizat terjadi saat ini Tuhan, pada saat kami mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua juga Tuhan, yang sudah mensupport pelayanan ini. Baik yang mengembalikan milik Tuhan, baik yang memberikan persembahan, baik yang memberikan donasi. Tangan-tangan yang tidak kelihatan bekerja di balik layar. Tuhan memberkati. Dan kami percaya berkat Tuhan menanti kami. Terima kasih Bapa, kami yang sedang sakit isoman disembuhkan dengan kuasa Allah. Mujizat nama Yesus ada pada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, bangsa dan negara Australia, dimanapun kami tinggal, keluar dari pandemi dengan pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah hari ini, hari di mana kami boleh menerima lawatan Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita kembali, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa, kita berjumpa minggu depan. Terus doakan pelayanan ini, support ya. Kami percaya pelayanan ini terus akan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang singkat diberikan kepada kita, semakin singkat. Mari kita bekerja sama, bergandeng tangan. Haleluya, sampai jumpa minggu depan. Shalom.